itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Saudara-saudara, kasus dugaan korupsi kuota haji kembali menggemparkan publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sosok mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Qumas. Di balik penyelenggaraan ibadah suci yang seharusnya dijalankan penuh keikhlasan dan amanah, justru terselip praktik yang mencederai nilai keadilan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, datang ke gedung KPK, menyerahkan dokumen penting yang diduga membongkar permainan kotor di balik penyelenggaraan haji tahun 2024. Dokumen itu mengungkap adanya pekerjaan ganda yang diterima sejumlah pejabat Kemenak, termasuk Yakut. Meski sudah menjabat sebagai Amirul Hajj, dengan segala biaya ditanggung negara, Yakut disebut masih merangkap sebagai pengawas. Honor yang diterima pun fantastis, 7 juta rupiah per hari selama 15 hari. Artinya, dalam satu musim haji saja, seorang pejabat bisa mengantongi lebih dari 100 juta rupiah hanya dari tugas tambahan yang seharusnya tidak boleh diemban. Lebih parah lagi, jumlah penerima job ganda ini bukan 1 atau 2 orang, tapi 15 pejabat sekaligus. Praktik ini jelas menimbulkan double anggaran. Negara membayar akomodasi dan biaya resmi, tapi juga menggelontorkan dana tambahan untuk honor pengawasan. Tidak berhenti di situ. Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 yang diberikan untuk Indonesia tahun 2024 pun ternyata dibagi dengan cara yang menyimpang. Seharusnya, aturan jelas menyebut 92% untuk jamaah reguler, 8% untuk jamaah khusus. Namun, fakta yang terungkap, kuota itu justru dibagi rata, 50% untuk reguler, 50% untuk khusus. Praktik ini jelas merugikan masyarakat biasa yang bertahun-tahun menunggu antrian panjang. KPK pun bergerak. Sejumlah pejabat Kemenak diperiksa, termasuk penyedia travel umroh. Nama besar seperti Ustaz Khalid Basalamah turut dimintai keterangan. Dan puncaknya, Yakut sendiri dipanggil penyidik KPK pada 7 Agustus 2025. Usai pemeriksaan, ia hanya berujar singkat, bersyukur bisa memberi klarifikasi, namun menolak membeberkan detail pertanyaan dengan alasan menghormati proses hukum. Kasus ini kini menunggu pembuktian lebih lanjut. Apakah benar ada korupsi kuota haji dengan praktik job ganda, honor berlapis, hingga penyalahgunaan pembagian kuota? Ataukah semua ini sekadar tuduhan tanpa dasar? Namun, satu hal pasti, ibadah haji yang mestinya dijalankan dengan penuh kesucian, kini ternodai oleh aroma dugaan rasuah yang kian menusuk. Pertanyaan rakyat sederhana, mengapa ibadah yang suci harus dikotori oleh nafsu duniawi?